Beberapa saat yang lalu, membuka Facebook rasanya seperti tabu. Kita mencoba menahan diri untuk tidak status update. Ketika COVID-19 tiba, Zoom melejit, perbaktian pun berubah. COVID-19 mengajarkan kita bahwa gereja bukan hanya bangunan, tetapi gereja adalah kumpulan individu yang mempunyai rasa hormat dan sikap setia kepada Tuhan kita. God is not calling us to go to church. He is calling us to be the church. Kepada Petrus disebutkan, on this rock I will build my church. Apakah rock yang dimaksud itu? Hai, nama saya Cecep. Hari ini saya didampingi oleh Bobby Malingkas dan Bapak Bonar Suparmo di belakang layar. Yang ada di depan layar adalah para panelis kita. Ada Bapak Sahat Nainggolan. Selamat datang dan selamat Sahat, Bapak. Selamat pagi, selamat sahabat. Oke, ada juga Bapak Chandra Sinulingga. Selamat datang dan selamat sahabat. Selamat sahabat, Tuhan berkati kita. Ada Ibu Rosyali Huta Barat. Selamat datang dan selamat sahabat. Yang terakhir, ada Bapak Barita Sitompo. Selamat datang dan selamat sahabat. Selamat sahabat, selamat bertemu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Pada para pemirsa yang di luar sana, yang jauh di luar sana yang menyaksikan kami, kedatangan Anda sangat luar biasa, membahagiakan kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Golf Live atau Global Outreach Fellowship Live di Facebook sekarang ini. Baik, sebelum kita akan mulai acara Sekolah Sahabat kita, saya akan membacakan ayat inti yang terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak bicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Judul Sekolah Sahabat kita adalah Alkitab, sumber resmi teologi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berikanlah kami semua, berkatilah kami semua di mana saja kami berada ya Tuhan. Lindungi kami dari penyakit dan tolonglah kami supaya tetap setia. Berkati acara ini dari awal sampai akhir. Jamahlah lidah para panelis untuk bertutur kata sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga perbaktian kami membawa berkat bagi sesama kami dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Amin. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, baik. Kita akan segera mulai. Namun sebelumnya saya ingin mengundang para pemirsa atau para watchers, Facebook live watchers di sini, bahwa kami akan membawakan ruang tanya jawab setelah intisari. Jadi mungkin sekitar 20 menit ke depan, Anda yang mempunyai pertanyaan, silakan ketik di kolomnya komen supaya kami bisa monitor. Jadi salah satu dari kami nanti, program koordinator atau switchboard akan monitor, dan kami akan tanyakan langsung kepada panelis nanti. Oke, baik. Waktu yang sudah kita siapkan, 3 menit per hari, total 6 menit per panelis. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekarang udah 10:05, saya persilahkan kepada Bapak Sahat Nainggolan untuk yang pertama. Terima kasih, Saudara Cecep. Pada minggu ini, tentu saja kita semua sudah mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat kita yang berjudul Alkitab, sumber resmi teologi kita. Jadi setiap gereja-gereja di mana saja di dunia ini mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda. Tentunya kita sudah melihat bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi pengertian kita mengenai tafsiran terhadap Alkitab ini berbeda. Banyak sekali tafsiran Alkitab yang berbeda-beda itu menurut banyak
terjadi di dalam sekte gereja di dunia ini. Nah, kita harus memilih yang mana tafsiran-tafsiran yang harus kita pakai. Sudah banyak di dalam pikiran kita manusia atau sebagai orang Kristen yang menjadi bingung kenapa atau bagaimana atau di mana kita harus mengikuti akan pendapat-pendapat yang cocok di dalam yang seharusnya kita ikuti. Jadi di dalam pelajaran minggu ini kita melihat ada 5 aspek yang mempengaruhi penafsiran Alkitab, yaitu tradisi, pengalaman, budaya, akal budi, dan juga Alkitab itu sendiri. Sola Scriptura. Jadi kelima aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam teologi gereja kita. Dan kita harus memilih bagaimana kuatnya pengaruh-pengaruh itu kepada kita yang harus kita yakini. Saudara-saudari sekalian, di dalam panel ini, kita akan membahas kelima daripada aspek-aspek ini. Saya akan dibantu oleh panelis kita yang akan membahas aspek-aspek tadi yang dibawakan oleh panelis Chandra Sinulinga, Rosali Huta Barat, dan Barita Sitompul. Dan kita juga akan melihat versi Alkitab mana yang harus kita utamakan ataupun kita pilih. Marilah kita kita mulai dengan aspek yang pertama, yaitu tradisi. Tradisi yang kita jalankan setiap hari, yang setiap harinya turun-temurun kita ikuti sejak dari nenek moyang kita, itu tidak buruk sebetulnya. Dan tidak heran pengaruh ini sangat kuat di dalam mengaplikasikan kehidupan kita di dalam tafsiran terhadap pengertian firman Tuhan yang sebenarnya. Yang seharusnya, bagaimana kalau kita yang pilih mana yang benar? Atau kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita sudah menjadi darah daging. Dan kita sudah merasa comfortable, malah susah menentukan mana yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya yang seharusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, karena Yesus juga sudah datang dan menempelak kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi pada zaman dulu, yang menyimpang dari maksud-maksud firman Tuhan yang sebenarnya. Seperti kebiasaan-kebiasaan, salah satunya, kalau kita lihat di dalam Markus 7, ayat 1-13, di situ Yesus menempelak hanya soal-soal bahwa murid-muridnya itu ditemplak oleh karena tidak mencuci tangan pada waktu makan. Itu kebiasaan bagus. Akan tetapi Yesus hanya mau menerangkan kepada mereka, harus membawakan kepada mereka bahwa janganlah itu menjadi di atas daripada firman Tuhan tersebut. Ya. Tidak jarang tradisi ini berusaha mengganti tempat untuk kebenaran dengan menambahkan unsur-unsur palsu dan tahyul ke dalam iman. Orang Yahudi tidak merasakan bahwa yang mereka lakukan sehari-hari itu bukannya Allah maksudkan lagi, karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah turun-temurun. Tradisi ini sudah mendapat tempat di samping Alkitab. Embel-embel yang tidak berasal dari firman Tuhan, karena diajarkan oleh penatua-penatua, para pemimpin-pemimpin agama, kepala imam yang sangat dihormati oleh umum, datang dari mengajari tradisi-tradisi yang mereka sudah pikir bahwa firman Tuhan itu membelokkan kebiasaan yang membuat firman tidak lagi memiliki pengaruh di dalam kebiasaan itu. Jadi bagaimanakah kita membedakan firman Tuhan
dengan tradisi manusia? Dan mengapakah Waktunya 1 penting? menit lagi, Bapak Sahat, 1 menit Terima lagi. kasih. Dan mengapakah penting bagi kita membuat perbedaan ini? Mari kita baca Kolose 2 ayat 8 yang dikatakan di sini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan rohani roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi marilah kita saudara-saudara sekalian memperhatikan apa yang menjadi tradisi yang itu membelok daripada keperluan atau maksud-maksud Tuhan tersebut. Untuk aspek yang kedua, kita akan dan ketiga akan kita minta Saudara Chandra Sinulinga untuk membawakannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sahat. Chandra Sinulinga. Mengenai pengalaman. Terima kasih sudah ini. Dan pengalaman ini, Bapak Chandra, sebentar Bapak Chandra, tadi kami kehilangan, tapi kami kehilangan beberapa detik di awal. Kalau bisa diulang lagi. Oke, sekarang sudah oke? Sudah oke. Bagus. Sudah okay. Terima kasih. Terima kasih. Baik, aspek kedua yaitu mengenai pengalaman ya, atau kita sebutlah pengalaman hidup. Tentu pengalaman itu salah satu integral part di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang mana kita mungkin lakukan itu tanpa sadar atau sadar. Tuhan memberikan kepada kita Pancasila yang kita pakai, yaitu dari mata, telinga, tentu hidung, lidah, mulut, dan perasaan, kulit, dan kalau bisa ditambahkan juga pikiran kita ya. Dan dengan inilah kita menikmati hidup kita sehari-hari, hidup yang beraneka warna, beraneka ragam, yang menimbulkan satu paradoks, yaitu perbedaan ya. Paradoks di mana kita di dalam menjalani hidup ini menjadikan kita membuat identiti kita di dalam masyarakat yang kita hidup, yang mempunyai adat istiadat. Dan paradoks inilah yang membuat kita berhubungan dengan masyarakat secara horizontal, begitupun kepada Tuhan Yang Maha Esa secara vertikal. Lalu timbullah pertanyaan yang mungkin kita selalu bertanya, kalau begitu, seperti kalau orang tua saya dan ibu saya, ya bapak saya Kristen, tentu saya pun otomatis Kristen. Apakah kira-kira Tuhan sudah pasti meng-approve hidup saya yang saya lakukan dalam pengalaman hidup? Ya, untuk itu kita harus menyelidiki Alkitab dan mengetahui akan Tuhan, amaran Tuhan kepada kita. Yang kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 dan 3 yang mengatakan bahwa pengalaman itu ada batas-batasnya kebenarannya. Yang mana kita tidak bisa depend on it ya. Jadi kita mesti mempelajari, kita punya tingkah laku yang perlu kita uji. Dan Tuhan memberikan tadi saya sebut pikiran yang mana kita bisa memasang barometer. Jadi setiap tingkah laku kita bisa melihat apakah itu menuju kegelapan, ke jurang dosa yang akhirnya menjadi kematian, atau kepada kegembiraan yang menjadi hidup yang baik secara masyarakat dan juga kepada Tuhan ya secara vertikal tadi saya sebut. Dan inilah yang kita mesti pelajari dalam hidup kita sehingga kita bisa meneliti hidup kita setiap hari. Dan dengan demikian kita bisa selalu menyiapkan diri kita. Dan walaupun kadang-kadang hidup itu penuh negatif, kadang-kadang negatif itu membuat kita belajar untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlebih seperti sekarang ya, saat pandemik. Biarlah kita lebih kuat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena hidup ini sangat fragil ya, sangat vulnerable. Jadi kita mesti selalu bergantung kepada Tuhan secara fisik, secara mental, terlebih kepada kerohanian. Kira-kira begitulah saya bisa singkatkan dalam pelajaran Senin yang mana kita mungkin pindah kepada pelajaran hari Selasa, yaitu yang aspek nomor 3 di dalam budaya. Ya, budaya dengan tradisi ya tentu interrelated ya. Itu satu ya.
Jadi dalam hidup bermasyarakat ini, ya, tentu kita mempunyai sistem adat istiadat atau disebutlah budaya, ya. Dan budaya inilah yang merupakan hukum kekerabatan di dalam masyarakat, dalam hidup kita sehari-hari, dan juga berhidup dengan Tuhan di atas. Dan dengan itulah yang menentukan bagaimana kita melihat kepada Tuhan, hubungan kita Tuhan, apakah baik atau tidak. Dan tidak semua budaya itu menyebabkan manusia berdosa, karena tidak semua itu melanggar akan iman dan pandangan kita, ya, pandangan kekristenan kita. Perlu juga kita sadari bahwa manusia itu juga perlu berinteraksi, ya, dengan keluarga, dengan orang-orang lingkungan dalam hidup kita. Itu semualah bukan berarti salah. Yesus sendiri dalam saat tertentu juga memahami budaya. Kalau kita pelajari bagaimana Yesus itu meninggikan budaya, mengikuti pesta budaya, salah satunya seperti pesta perkawinan, pesta di Kana, dan malahan menyediakan anggur untuk acara pesta tersebut. Jadi budaya dan adat itu tidak salah selama itu tidak melawan perintah firman Allah. Dan bila perlu, ya, dalam hidup ini, iman yang kuat itu yang berdasarkan Alkitab harus bila perlu menentang budaya yang salah. Karena kalau tidak, tanpa iman yang kuat, maka kita pun akan jatuh dengan pengaruh yang ada di luar. Seperti dulu Bani Israel, bagaimana mereka jatuh kepada lingkungan kerajaan-kerajaan yang akhirnya membuat mereka punya mental bobrok dan akhirnya jauh daripada Tuhan. 1 menit Begitu. lagi. Baik, dan kita balikkan kepada zaman kita sekarang ini. Zaman kita juga semakin bobrok, ya, tidak baik, moralitas jatuh dan budaya pun rusak. Oleh sebab itu, kita harus semakin kokoh dalam iman dan kebenaran, dan biarlah kita menjadi terang dan garam di tengah masyarakat di mana kita hidup sehari-hari. Dan bila perlu berani dengan tegas menyatakan kebenaran dan menegur budaya yang salah. Bukan berkompromi, tetapi menegur dan membenarkan budaya yang salah. Dengan demikian, kita menjadi mencerminkan kehidupan yang benar sebagaimana Allah inginkan kita hidup sehari-hari. Demikianlah ringkasan dari saya. Amin. Yang berikutnya, tentu yang berikutnya adalah hari Rabu dan Kamis, ya. Kita berikan kepada Ibu Rochelle Huta Barat. Memahami bahwa hari Rabu yang akan kita bahas adalah akal atau nalar. Dalam kehidupan manusia pada umumnya kita terbiasa untuk tidak mau menerima pengertian atau pemahaman yang tidak sesuai dengan akal, ya. Yang kita inginkan adalah segala sesuatu itu harus masuk akal untuk kita bisa percaya dan untuk kita bisa terima. Tapi saya ingin membawa kita kembali kepada ayat Alkitab dalam Amsal 1 ayat 7 dan juga Amsal 9 ayat 10 yang mengatakan bahwa permulaan dari hikmat atau permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Presiden Amerika Thomas Jefferson, salah satu dari presiden Amerika abad yang lampau, dia menciptakan versi baru dari Perjanjian Baru Alkitab dengan meniadakan, ya, cerita-cerita tentang keajaiban yang Tuhan lakukan, serta juga mengadakan cerita tentang kebangkitan Tuhan, sebab dia menganggap itu tidak masuk akal. Nah, kalau kita buka Efesus 4 ayat 8, saudara-saudari, dikatakan pengertian yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan. Jadi untuk kita dapat bersekutu dengan Allah dan untuk kita memperoleh pengetahuan yang berasal dari Allah yang lebih dari pengetahuan manusia, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah untuk menurut atau takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan takut dihukum, tapi menurut, ya, menurut akan firman-firman Allah.
Dan tentunya hanya satu yang dapat membuat kita menurut pada Allah, dan jawabannya ada di pelajaran hari Kamis, adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab berasal dari Allah sendiri. Nah, dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 671 dikatakan, melalui Alkitab, Roh Kudus berbicara kepada pikiran kita. Ya, berbicara kepada hati kita, menunjukkan yang benar, menyatakan yang salah, dan menuntun hati kita untuk menjauhi kesalahan. Dan dalam Yohanes 7 ayat 38, saudara-saudari, ini ayat sangat indah. Dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir air hidup. Ya. Jadi sesungguhnya untuk kita dapat mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, untuk dapat memperoleh pengetahuan dari Tuhan, hanya dengan memberikan waktu kita dalam kesibukan sehari-hari kita membaca Alkitab. Karena dengan begitu kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan begitu kita dapat mengerti secara rinci apa yang Tuhan inginkan dari kita dan bagaimana kita dapat melaksanakan hidup kita menuruti hal-hal yang benar, dan langkah kita pun akan sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah rangkuman untuk hari Rabu dan hari Kamis. Selanjutnya saya serahkan pada pemimpin. Terima kasih kepada para panelis yang membawakan intisari pelajaran sekolah sama dengan baik. Kesimpulan akan dibawakan oleh Bapak Barita Sitompul, tapi sebelum kita mendengarkan kesimpulan, saya mau mengingatkan lagi kepada yang ingin bertanya, supaya menuliskan pertanyaannya atau mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Saya belum lihat ada satu pertanyaan pun. Jadi silakan. Dan jangan lupa juga kalau Anda menyaksikan acara ini di wall atau timeline-nya teman-teman kita, mungkin kita tidak bisa monitor, jadi langkah lebih baiknya kalau kita semua pergi ke Global Outreach Fellowship page, ya, supaya kita bisa lihat semuanya. Jadi terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi kami mohon supaya yang akan bertanya, silakan mengetik di sini. Waktu berikut kita akan berikan kepada Bapak Barita Sitompul untuk memberikan kesimpulan. Bapak Barita, oke, terima kasih. Kita tiba pada kesimpulan dari seluruh apa yang kita telah dengar. Tradisi, pengalaman, budaya, dan Alkitab adalah refleksi atas firman Tuhan. Mengapa kita mempelajari Alkitab? Itulah tujuan sebetulnya. Tujuan kita mempelajari Alkitab atau firman Allah adalah seperti jawaban Tuhan kepada seorang ahli Taurat. Agar kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak ada perintah atau hukum yang lebih utama daripada itu. Maka tradisi, pengalaman, budaya, akal budi yang kita anut, kita kerjakan, dan kita lakukan, harus menuntun kita kepada tujuan yang selaras dengan Alkitab. Alkitab berdiri lebih tinggi di atas semua tradisi, sekalipun tradisi yang baik. Tradisi perlu diuji dengan tolok ukur Alkitab. Pengalaman juga harus diuji, ditafsirkan dan dibentuk oleh Alkitab. Contoh Alkitab tentang pengalaman, bagaimana tentang makanan, kita boleh baca dalam cerita anak yang hilang. Pada waktu dia kelaparan, dia ingat rumah bapaknya. Lalu dia mengambil kesimpulan untuk pulang dan kembali bertobat kepada Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 9-32. Tapi pengalaman mengenai makanan orang Israel dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4-35. Mereka ingat makan daging di Mesir, lalu minta Tuhan untuk makan daging. Tuhan berikan,
tapi akhirnya menimbulkan bahaya. Itulah sebabnya pengalaman juga harus diuji untuk mempertinggi kebaktian kita kepada Tuhan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh semua satu kelompok atau orang yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dibentuk dengan rumit dan mempengaruhi agama. Budaya juga ciptaan Tuhan. Tapi sekarang sudah dipengaruhi oleh dosa. Budaya juga harus diuji oleh firman Tuhan. Yang White menulis, kita hidup di dunia, tapi harus punya prinsip dan minat yang berbeda dengan dunia. Akal budi juga ciptaan Tuhan. Tapi akal manusia tidak diciptakan untuk berfungsi independen atau terpisah dari Allah. Hanya bila mana kita menerima Alkitab sebagai wahyu dari Allah, sebagai yang tertulis, dan mengikutinya, maka kita akan berpikir dengan benar. Seperti yang Sally katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Alkitab ditulis oleh para nabi dan rasul, tetapi semuanya diilhami Allah dan atas pimpinan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 21. Roh yang berbicara atas nama Allah, itulah roh yang dikirim oleh Tuhan untuk menuntun kepada kebenaran. Maka semua yang ditulis dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Maka Alkitab harus diterima, dipercaya sepenuhnya adalah dari Tuhan. Dan bukan tugas kita untuk menghakimi Alkitab. Sebaliknya, izinkan Alkitab menguji cara hidup dan berpikir kita. Pada saat seperti ini di mana kita mempunyai banyak kegelisahan, kita akan kembali kepada Alkitab. Matius 6 ayat 25 sampai 34 katakan, jangan khawatir akan apapun, tapi cari dahulu kebenaran Allah dan firman-Nya. Semuanya akan ditambahkan. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir akan suatu apapun. Minta dan bawalah, sebutkan dalam doa, sampaikan kebutuhanmu, maka kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Saudara-saudara sekalian, kapal tidak akan tenggelam oleh air yang di luar, tapi akan tenggelam bila mana air itu memasuki bahtera. Marilah kita berjalan dengan Tuhan, dengan Alkitab sebagai penuntun yang hidup di atas pikiran, pengalaman, budaya, dan tradisi. Itulah jalan yang menuntun kita untuk mengenal Allah lebih dekat dan mengasihi sesama manusia lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para panelis dan Bapak Barita yang menyimpulkan daripada para panelis kita. Saya mau lihat dulu sudah ada pertanyaan yang masuk atau belum. Kalau belum masuk, terpaksa saya yang bertanya. Ya belum lihat. Apakah ada dari channel yang lain? Bapak? Mungkin saya ada pertanyaan, Pak panelis. Oke. Ya, Kita akan mulai. Pertanyaan ini nih kepada Bapak Pak Barita lagi Stompul. Oke. Masih juga banyak di pikiran-pikiran orang, walaupun ini sudah sering didiskusikan, tapi kita perlu tuntaskan banyak versi Alkitab yang sudah muncul, termasuk banyak pengurangan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita melihat apa Alkitab, versi apa yang kita perlu ikuti? Mungkin Bapak Barita bisa bawakan itu. Terima kasih. Kita sedang belajar Alkitab yang ada dalam pegangan kita. Maka pelajaran Alkitab yang kita setelah ikuti ini disebutkan dengan jelas bahwa Alkitab ini, ayat-ayat yang di dalam ini berdasarkan NASB, New American Standard Bible, New International Version, New King James Version, Revised Standard Version,
Revised English Bible, Revised Standard Version, dan Today New International Version. Tetapi tentunya saudara-saudara, tidak semua kita punya. Maka yang paling baik adalah mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kita miliki, walaupun tentunya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia akan meminta pertanggunganjawab terhadap Alkitab yang kita punya. Karena kalau kita pegang satu, di tempat lain tidak ada, kemungkinan akan susah. Misalnya, kalau kita baca di dalam Imamat pasal 11 dari terjemahan baru, disebutkan dengan jelas bahwa jangan kamu makan babi hutan. Kalau begitu, babi yang dipelihara boleh. Kita kembali kepada prinsip. Imamat pasal 11 hanya menyebutkan bahwa tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku genap. Itu saja. Alkitab tidak menyebutkan nama-namanya. Tetapi prinsipnya. Jadi mengapa kita tidak makan babi? Bukan karena babi hutan atau babi kota, tapi prinsipnya adalah semua binatang yang berkaki 4 yang boleh kita makan adalah yang berkuku genap dan memamah biak. Tetapi kalau kita sebut satu saja versi Alkitab, nanti kalau Alkitab yang versi itu tidak ada di tempat lain, mereka tidak bisa ikuti. Tetapi yang jelas adalah, marilah kita mengikuti apa yang Tuhan telah katakan dan minta kepada Tuhan agar Tuhan menuntun akan apa yang kita baca untuk kita hidupkan. Terima kasih, Saudara Barita. Boleh sebentar, boleh saya tambah sedikit? Kalau ada waktu, bisa saya tambah sedikit? Silakan. Oke, begini. Mengenai Alkitab itu ya, memang saya dari dulu selalu rely on yang itu King James Version. King James ya. Cuman melihat dengan keadaan sekarang, kadang-kadang ya bagi anak-anak muda, apalagi the millennium age group ya, mereka menganggap itu satu kata-katanya itu sudah old fashion, jadi tidak memadai lagi akan pengertian mereka, sehingga mereka rely on the newer version. Ya, karena buat mereka itu King James Version itu seperti satu cultural shock ya, yang tidak mereka mengerti. Buat saya asal prinsipnya seperti Abang Sitompul tadi bilang, asal prinsipnya benar, saya pikir ya version yang manapun asal anak itu suka memakai, anak saya Maya umpamanya dia rely dengan New International Version, ya itulah. Ya, itu saja saya mau tambahkan. Terima kasih pada Bapak Barita, Bapak Saad, dan Bapak Chandra. Baik, sepertinya belum ada juga ini. Saya lagi tunggu-tunggu. Kalau gitu saya tanya aja lah. Yang pertama, kembali kepada pelajaran hari Sabat dan Minggu. Pelajaran hari Minggu menerangkan bahwa tradisi diwariskan dari guru kepada murid. Atau mungkin sebagai relevansinya untuk sekarang ini, dari pendeta kepada jemaat, dari guru agama kepada jemaat. Bisakah Bapak Nainggolan menyebutkan salah satunya, apakah tradisi tersebut itu membuat firman Allah itu memiliki pengaruh lagi atau tidak? Gitu. Berikan salah satu tradisi yang bisa masuk ke kriteria ini. Ya, tadi yang seperti, terima kasih. Tadi yang seperti saya bawakan tadi di dalam Yesus, di mana dia mengkritik akan orang-orang Yahudi di dalam Markus 7 ayat 1 sampai 13, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tidak penting atau yang tidak ada di dalam Alkitab, karena kebiasaan-kebiasaan ini sudah turun-temurun dan sudah diperintahkan atau sudah diajarkan oleh imam-imam atau kepala-kepala agama yang sudah berwibawa. Tadi saya bawakan tentang mencuci tangan. Jadi kalau mencuci tangan dan juga mencuci tempat-tempat minuman tadi, di situ tidak baik, itu baik, sehat dan bersih ya kalau cuci tangan. Akan tetapi karena cuci tangan itu menjadi lebih penting
daripada apa yang Tuhan firmankan, sehingga mereka tidak melihat lagi firman Tuhan di dalam tradisi ini. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita perlu menjaga. Tradisi yang lain adalah mereka sudah biasa dengan membuat makanya Yesus dalam ayat itu dikatakan bahwa dalam itu ada pertanyaan. Jadi perintah apakah yang paling penting katanya? Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa nomor satu yang penting adalah cintailah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, ya, dengan sepenuh hatimu. Nomor dua, kasihilah sesamamu, yaitu neighborhood, tetanggamu dengan sepenuh hatimu. Jadi yang dua ini adalah yang Tuhan sudah perintahkan. Sedangkan di dalam tradisi-tradisi kita itu, manusia itu masih mempunyai kasta. Kalau dia tinggi di dalam agama, sedangkan orang Samaria itu orang yang dianggap berdosa dan hina, sehingga dengan tradisi-tradisi seperti itu, mereka tidak lagi mencintai tetangganya atau orang lain. Sedangkan itulah yang Tuhan selalu perintahkan, supaya dia mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya dan mencintai tetangga atau teman-teman saudara-saudaranya dengan sepenuh hati juga. Baik. Kira-kira itu mungkin bisa membantu. Terima kasih. Saya belum mendengar suara ibu-ibu. Saya mau melihat, saya lihat ada juga ini. Jadi kita lihat aja ke hari Kamis, hari Rabu dan Kamis ya. Jadi pertanyaannya, jadi buku Timotius menulis bahwa Alkitab memberikan pengajaran yang masuk akal. Itu tertulis dalam Alkitab kita ya. Menurut Ibu Huta Barat, adakah pelajaran Alkitab yang masih membingungkan umat manusia sekarang ini? Kok sepertinya masih banyak kesalahan dan masih banyak kekacauan? Kalau bisa, sebutkan satu contoh saja. Saya pikir salah satu contoh yang banyak manusia sering sekali tidak dapat menerima adalah cerita tentang kelahiran Yesus ya. Yesus datang dari Maria hamil dari suci ya. Itu kayaknya untuk sebagian, karena umumnya manusia menginginkan sains atau ilmu pengetahuan dapat membuktikan kebenaran itu ya. Dan cerita tentang kebangkitan Yesus juga merupakan satu hal yang sangat sulit untuk bisa diterima oleh manusia-manusia yang mendasarkan pemikiran mereka pada hal-hal yang masuk akal. Ya, dan itu yang menyebabkan banyak umat manusia sulit untuk dapat menerima ini. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kembali lagi ke Amsal ya, yang kita baca tadi 7 ayat 1, apa dikatakan? Dasar dari hikmat atau permulaan dari hikmat atau pengetahuan itu takut akan Allah. Jadi kalau kita membaca Alkitab, lantas kita menggunakan pemikiran kita untuk menganalisa, kemungkinan besar kita akan tidak dapat mengerti atau memahami. Tapi kalau kita membiarkan Roh Suci menuntun pikiran kita, hanya dengan cara itu, ya, kita dapat bisa menerima hal-hal yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Terima kasih. Gimana Bapak? Kira-kira menjawab pertanyaannya? Bagaimana? Sepertinya masih ada waktu. Ada yang mau kira-kira menambahkan, melengkapi dari pertanyaan Ibu Huta Barat, atau kita sudah bisa menerimanya? Saya pikir sangat baik sekali. Jadi contohnya mungkin itulah masih banyak kekacauan yang terjadi. Artinya kita masih banyak ada beberapa denominasi ya. Jadi memang sulit dipercaya bagaimana Tuhan Yesus lahir dari seorang perawan memang, dan itu hanya salah satu. Jadi bayangkanlah kalau pengajaran di Alkitab itu ada 10, ya sudah jadi 10 sekte atau 10 denominasi. Ada 20. Jadi itulah ya. Jadi boleh saya tambahkan? Bagaimana Bapak Chandra?
Oh, tadi saya dengar Bapak Sitompul mau menambahkan tadi. Saya dengar. Oh, oke. Silakan. Kita kembali kepada apa yang saya dikatakan benar. Tuhan menciptakan kemampuan berpikir. Tetapi berpikir secara manusia sampai pada rasio saja. Terbatas ya. Itu. Kalau masih bisa rasio digunakan, tidak perlu iman. Tetapi rasio yang benar harus juga ditambah dengan iman. Kalau hanya rasio, maka Alkitab ini banyak yang tidak rasional. Diperlukan rasio yang tenang, rasio yang dipimpin Roh Kudus untuk percaya karena didasari oleh iman. Banyak hal yang kita boleh baca. Contohnya, doktrin tentang Trinitas agak tidak bisa diterangkan karena kita manusia yang terbatas berpikir. Kita perlu iman untuk percaya pada itu. Di luar itu tidak perlu. Jadi, sebetulnya untuk membaca Alkitab harus dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu secara rasional tidak bisa. Bagaimana menciptakan sesuatu yang ada dari yang tidak Dari ada. yang tidak ada. Tetapi disitulah kita mulai. Bahwa Alkitab tetap boleh kita berpikir, diberikan oleh Tuhan. Tapi bila mana rasio tidak bisa terima, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan tuntun kita melalui iman untuk menerima kebenaran Alkitab. Karena itulah sumber teologi yang paling tinggi yang Tuhan berikan kepada manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dan tambahannya. Lengkap ya dari Ibu tadi Rosyala Huta Barat ditambah Bapak Barita. Mantap sekali. Oke, kembali kepada Senin dan Selasa. Sepertinya si Abang Edward Sihaan mungkin akan bertanya atau kalau menambahkan saya jadi hanya membaca Bang Edward Sihaan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan diketik di satu komen aja supaya jangan terpisah. Jadi pertanyaan yang berikut buat Selasa dan Senin atau Selasa ya. Jadi base audiensnya penulisan Alkitab kita udah tahu adalah bangsa Yahudi ya. Jadi hari Selasa menerangkan bahwa kita tidak bisa terlepas dari budaya. Betul. Sering juga kita dengar istilah dengan culture shock ya. Menurut Bapak Chandra, budaya apa yang kita miliki, apa yang Anda miliki, yang atau peroleh ketika menjadi US resident di sini, ya, bagaimanapun kita budaya dari Indonesia datang ke sini berbeda, kita acquire di sini. Lalu apakah budaya tersebut membuat pengertian Bapak Chandra kepada pengertian Alkitab lebih tinggi atau lebih baik? Iya, itulah. Terima kasih. Itulah untungnya. Hilang saya punya ini. Hilang ya. Entah kenapa ya. Bisa hilang ini. Videonya aja. Hilang semua ini. Kok hilang? We go. Sorry. Sorry. Ya, itu satu pertanyaan yang sangat unik. Untunglah saya memang masih dari Indonesia sudah mewarisi akan iman ya Alkitab sejak kecil, karena kebetulan pula bapak saya pun dari militer menjadi Advent. Saya pikir kalau bukan karena Roh Tuhan yang bekerja di hati bapak, ini bapak yang memang hidup sudah seperti duniawi betul di militer lah ya, tidak ada kekurangan secara material, bisa berubah dan mau hidup yang sangat sederhana dan miskin untuk menjadi perwira bukan kepada masyarakat dunia tetapi menjadi perwira Tuhan, dan itulah pegangan yang saya pakai. Jadi satu pegangan inilah yang membuat saya kuat walaupun datang ke Amerika ini, dan saya yakin dalam hidup saya selagi saya punya budaya ini, entah budaya apapun yang saya pegang, selagi saya tidak supersede ya, tidak mementingkan budaya itu melebihi dari firman Tuhan,
saya pikir I will be okay. Baik di dalam mengambil pelajaran, mencari ilmu, saya selalu menentukan hidup saya, menentukan Tuhan diutamakan. Jadi saya supersede Tuhan, firman Tuhan, melebihi dari semua yang apa saya kejar di dalam sekolah dan di dalam pekerjaan. Jadi kalau mau saya tanya, budaya apa yang saya pegang? Ya tentu secara budaya Eastern ya. Saya selalu humble, ya, tidak sombong dengan apapun yang saya miliki. Dan itu yang kita pikir karena dalam pelajaran ya yang kita pelajari tadi, kita mempunyai barometer di kepala ya. Tuhan memberikan kita satu budaya untuk berpikir ya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, apakah itu uang, apakah itu waktu, apakah itu talenta, ataupun teknologi yang pada waktu itu belum ada gadget-gadget seperti kita sekarang ini, saya selalu memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya tidak salah gunakan semua yang Tuhan berikan kepada saya, walaupun kadang-kadang banyak kesempatan ini dipakai untuk disalahgunakan. Jadi ya, saya bilang ya kebudayaan ya sebagai ya orang yang tidak pernah kaya ya rendah hati, itulah mungkin yang saya bisa sebutkan di dalam kebudayaan yang saya bawa di dalam pribadi hidup saya. Kira-kira begitulah jawaban saya. Amin. Amin. Ya. Baik, cukup. Masih ada yang lain, Bapak Sahat, Bapak Barita, atau Ibu? Saya ada pertanyaan sedikit, Pak Sukarsa. Oke. Kadang-kadang di dalam sejarah kekristenan, terlebih-lebih dari zaman Alkitab dulu, banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan pakai. Tetapi banyak juga pengalaman-pengalaman yang salah atau menipu, bisa kita katakan. Jadi berbicara mengenai secara alkitabiah, pengalaman perlu ditempatkan pada tempat yang tepat. Dan juga pengalaman-pengalaman itu perlu diuji dan ditafsirkan dan dibentuk oleh Alkitab. Jadi jangan kita tertipu oleh pengalaman-pengalaman yang kita lihat sehari-hari di dalam dunia ini, kita lihat di dalam acara televisi contohnya. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dengan Alkitab. Jadi kita harus waspada dan kembali kepada Alkitab. Ya, jadi kita balik kepada Alkitab karena Alkitab ini adalah cermin untuk kita dan cermin untuk kebiasaan-kebiasaan yang dipakai oleh dunia ini. Jadi jangan sampai kita tertipu. Selalu kembali kepada Alkitab. Hanya tambahan saja. Saya kira tadi mau bertanya, rupanya menambah. Bertanya dan menambah. Okay. Jadi Bisa, sorry. Bisa saya sedikit tambahkan lagi sedikit? Boleh. Yang sehubungan dengan pertanyaan saat tadi. Memang itulah gunanya kita ini mempunyai yang dipimpin hidup kita ini oleh Roh Tuhan ya, menguatkan iman kita. Yang jelas janganlah sampai kita berkompromi dengan budaya yang sebetulnya salah. Jadi kita bisa menjadi nanti apa yang disebut dualisme. Artinya kita melihat Tuhan karena keperluan kita yang kita miliki, instead of melihat Tuhan dan memuji Dia, menyembah Dia menurut apa yang firman Tuhan jelaskan. Jadi jangan sampai kita menjadi dualisme. Jadi tidak mau hilang dengan kita punya kebudayaan dalam hidup kita dan juga sekalian memuji Tuhan. Tidak bisa begitu. Kita tetap harus supersede Tuhan di atas dari segala kebudayaan kita. Jangan sampai kita berkompromi dengan kebudayaan yang salah. Jadi dalam kata lain berarti kita jangan mengarang-arang apa yang baik untuk kita dan kita supersede itu ya. Jadi kita tetap harus supersede kepentingan Tuhan. Terima kasih. Baik, ada 10 menit lagi kira-kira. Boleh saya tambahkan? Oke, sebentar. Saya mau lihat setelah Bapak Barita nanti, saya melihat ada satu pertanyaan dari Didi. Saya persilakan Bapak Barita. Terima kasih. Tadi kita sudah selalu bilang pengalaman itu baik, budaya itu ada yang baik. Tapi ada satu prinsip yang harus kita pegang. Belum tentu yang baik itu benar. Tetapi yang benar itu selamanya baik. Maka kebenaran yang hakiki harus bersumber pada firman Tuhan. Karena Yohanes 17 ayat 17 katakan,
Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar selamanya baik kalau berdasarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Didi Zebedius. Ini bahasa Inggris pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab silahkan. Boleh tunjuk tangan atau langsung aja cut. Pertanyaannya, does culture affect our interpretation about the Bible? If so, is it wrong? Siapa yang mau bisa menjawab pertanyaan Didi ini? Jadi yang bicara budaya silahkan. Yang mempunyai budaya tadi, siapa tadi? Ayo. Bapak Chandra. Sepertinya Bapak Chandra berbicara tapi mikrofonnya tidak. Oh, Oke. jadi ya dalam bahasa Indonesia saja lah ya saya jawab. Buat saya seperti saya bilang tadi, jangan sampai kebudayaan itu melebihi dari firman dari iman kita ya, dari iman kita kepada Tuhan, karena kebudayaan itu yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita menjadi dualisme tadi saya bilang. Jadi kita mesti selalu memprioritize akan Tuhan di dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Dengan demikian kita tidak berkompromi dengan budaya dan tradisi dan adat istiadat yang ada di sekitar kita. Jadi kita mesti kuat dan bila perlu ya menegur apa yang salah, dan menjalankan yang benar dalam hidup ini dan menjadi contoh biar kita menjadi garam terang di dunia untuk di sekitar kita. Mungkin saya bisa tambahkan juga sedikit. Ya. Ya. Tadi soal budaya, ya, soal budaya. Saya orang dari Tapanuli, orang Batak ya. Di dalam kebiasaan atau budaya-budaya di orang Batak, banyak yang harus kita selidiki ya, apakah itu benar atau tidak. Contohnya, di dalam budaya orang Batak, salah satunya adalah kita itu harus menghormati Tuhan. Dibilang mula jali nabolon contohnya. Selalu dikatakan situ adalah Tuhan selalu mula jadi nabolon, yaitu orang sesuatu yang besar yang pertama ada, ya, alfa dan omega itu. Nah, kalau sekiranya kita lihat situ, oke, kita boleh ikuti. Atau di salah satunya dibilang kita harus selalu menghormati yang lebih tinggi, orang tua. Ya, kalau kita menghormati orang tua, kita lihat lagi ke dalam Alkitab. Di dalam Alkitab dikatakan situ bahwa hormatilah orang tuamu supaya kamu bisa panjang umur dan diberkati. Nah, jadi kita pun kalau lihat ada budaya-budaya yang contohnya baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan bawakan di dalam Alkitab ini, itu patut kita yang mempunyai akal budi yang diberikan oleh Tuhan memilih apa yang baik. Tapi kalau dibilang kita harus mengorbankan anak kita dibunuh dan dipotong, itu kan udah jelas. Alkitab tidak mengatakan itu, sedangkan pada zaman dulu waktu dikorbankan anak itu Tuhan pun tidak meneruskan untuk mengorbankan itu. Jadi kita harus lihat dalam budaya itu, kita harus saring dengan akal budi yang Tuhan telah berikan kepada kita, memilih apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Selama tadi yang seperti Saudara Chandra katakan, kalau Tuhan supersedes, kalau Tuhan yang dicocokkan dengan Alkitab, dan maka itu saya rasa tidak ada salahnya, dan itu perlu kita teruskan. Itu aja pertambahan dari saya. Kita kembalikan kepada Saudara Sukarsa. Kita nggak bisa dengar suaranya ya. Oke, atau kalau ada yang mau tambahkan yang lain untuk menjawab pertanyaan Saudara Didi, persilahkan. Boleh saya tambahkan sedikit menyambung tadi.
Saudara Sahat. Jadi itulah kita hidup di Amerika ini, banyak budaya-budaya dan tradisi dan adat istiadat yang kita lakukan yang mungkin tidak sepadan dengan iman dan agama ya, dengan firman dan kebenaran. Contohnya Easter ya, Easter Sunday. Kita tahu kita rayakan Easter Sunday itu Easter untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, itu saya rasa tidak salah. Tetapi soal Easter egg ya, itu telur-telur yang kita keluarkan di mana-mana dan kita cari, itu has nothing to do dengan iman, dengan kepercayaan kita. Itu tentu berasal dari zaman dulu Katolik, tradisi. Jadi saya pikir itu tidak kita ikuti. Tetapi kalau untuk melayani dan berbakti kepada Tuhan demi dengan Kristen, anggota Kristen yang lain, saya pikir itu tidak salah karena kita memuji Tuhan, malahan kita bisa memuji Tuhan setiap hari dalam tahun hidup kita. Itu contohnya, itu saja. Oke, baik. Sepertinya waktunya sudah habis. Di akhir acara kita ini akan ada doa syafaat dan juga doa tutup nanti oleh Bapak Barita Sitompul. Sebelum Bapak Barita Sitompul berdoa, saya akan membacakan hal-hal yang perlu kita doakan hari Sabat ini. Yang pertama, Bapak Almanar. Kita perlu doakan. Mutiara Silaban, Bapak Elon Dolok Saribu. Kemudian kita doakan juga para orang tua kita yang berada di sekolah sahabat kita, grup kita di Azure Hills ini, para senior citizen ya. Lalu juga kepada Vita Debelius, ini adalah sisternya Nettie Miller yang sakit di Jerman. Kemudian Dennis Tilon yang berada di rumah sakit sekarang di Denver. Ibu Deborah Pardede dan saudara kita Floyd Reebok juga kita perlu doakan. Jadi, did I miss anything? Kalau bisa ditambahkan dengan semua para pegawai di rumah sakit, dokter-dokter, perawat, dan semua yang involved dengan kesehatan, kita tolong ditambahkan. Ada lagi yang on top of our head? Saya tidak melihat di Facebook comment, jadi untuk waktu ini kami persilakan kepada Bapak Sitompul. Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih saat ini oleh karena Tuhan memberikan Alkitab kepada kami untuk menjadi pegangan hidup dan sumber daripada teologi. Biarlah pengalaman, tradisi, budaya, akal budi yang Tuhan berikan akan kami uji dengan Alkitab. Dan kami akan menuruti yang baik, terutama yang benar berdasarkan Alkitab. Amen. Makasih Tuhan untuk pelajaran yang kami pelajari. Biarlah pelajaran ini bukan sekedar kami dengar, tetapi kami hidupkan dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena Tuhan mau dengarkan permohonan kami, walaupun kami orang-orang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tundukkan kepala kami, memohon berkat-berkat kesembuhan kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi. Ibu Deborah Pardede, Saudara Floyd Reebok, Saudara Dennis Tilon, Vita Debelius, Bapak Almanar, Mutiara Silaban, Elon Dolok Saribu, Minta Dolok Saribu, Hari Sagala, dan mungkin yang lain-lain dari keluarga-keluarga kami yang sedang sakit saat ini. Kiranya tangan kesembuhan Tuhan dihulurkan kepada semua saudara-saudara kami yang sedang sakit. Amin. Kami berdoa untuk para orang tua, baik orang tua kami yang ada di gereja, orang tua kami yang ada dimanapun mereka, di Indonesia ataupun di tempat-tempat lain, yang sedang menghadapi hal-hal yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Lindungi para orang tua kami ya Tuhan, agar mereka terlindung dari bala sampar yang sedang terjadi. Kami berdoa untuk semua para medis yang bekerja di rumah-rumah sakit. Berikan kepada mereka kesehatan, kesabaran, dan akal budi dalam melayani semua yang sedang sakit saat ini.
Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang sedang mengalami banyak kekhawatiran-kekhawatiran dalam situasi seperti ini. Kiranya kasih Tuhan diturunkan, dan kami percaya akan janji-janji Tuhan melalui sabda di dalam Alkitab, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, dengan kerendahan hati kami berharap agar Tuhan boleh menghentikan bela yang sedang terjadi saat ini. Tetapi jalan Tuhan, pemikiran Tuhan lebih jauh dan lebih baik daripada jalan dan pemikiran kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan akan menjawab dan memberikan serta menyempurnakan doa kami. Tuhan, sementara hamba-Mu berdoa, mungkin ada beberapa dari antara kami yang sedang berdoa kepada Tuhan, oleh karena tidak dapat disampaikan kepada sesama, kiranya Tuhan dengar dari sorga dan jawab sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik, telah mati bagi kami untuk mengampuni dosa serta salah kami. Kiranya Sabat ini merupakan sabat berkat untuk kami, dan biarlah kami dalam waktu sisa hari Sabat ini tetap mengingat akan kesucian Sabat, sehingga berkat-berkat Sabat boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk jawaban yang Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, terima kasih. Acara Sekolah Sahabat kita atau diskusi kita telah usai. Sekali lagi kepada yang bertahan sampai kesudahan, dari awal sampai akhir, terutama para pemirsa yang jauh, yang di luar sana, yang mungkin waktu dan hari berbeda. Terima kasih, kedatangan Anda sungguh membahagiakan kami dan memberkati kami. Jadi jangan lupa minggu depan di channel yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa, jangan lupa tolong bantu kami untuk like, share, tag, komen, dan subscribe ya, supaya kita lebih minggu depan supaya lebih ramai lagi. Dan jangan lupa, mungkin jangan lupa, ini exciting news, minggu depan kita akan pindah ke studio 2. Jadi kita lihat bagaimana studio kita yang akan baru ini ya. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Jadi saksikan kami kembali lagi di channel yang sama. Selamat Hari Sabat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.